Virus HIV itu adalah beragam profesi. Profesinya silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Jadi data yang kita terima dari Dinas Kesehatan Aceh, kasus HIV/AIDS di tahun 2025 ini sangat signifikan, sampai mencapai 1.735 jiwa. Tentunya ini akan terus signifikan dalam frekuensi per bulan. Dan yang sangat kita sayangkan bahwa kasus HIV ini ada beberapa kategori. Kategorinya adalah perempuan dengan perempuan, laki-laki dan laki-laki. Yang hari ini dominan adalah laki-laki dan laki-laki. Ini kan sangat kita sayangkan. Itu yang pertama. Kalau kita melihat sebuah kasus berbasis data. Dan kalau kita lihat data dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, itu malahan lonjakannya lebih tajam. Lonjakannya itu mencapai 541 kasus. Identifikasinya hampir sama. Laki-laki seks laki-laki itu lebih dominan. Ini merupakan PR besar bagi kita, masyarakat Banda Aceh dan Aceh dalam proses penanganan virus HIV ini sendiri. Persoalan ini adalah persoalan seperti gunung es. Kalau ini tidak dilakukan proses screening atau tidak diidentifikasi dengan jelas, maka saya pikir ini akan berkembang terus. Naifnya lagi adalah akan menular ini kepada generasi-generasi muda yang lain. Dalam kesempatan ini saya pikir kita sangat apresiasi kepada pemerintahan sekarang di bawah nahkodanya Ibu Eliza dan Bapak Afdal mencoba melakukan proses inisiatif dan juga beberapa kegiatan, salah satunya melakukan razia yang sangat komprehensif di tengah-tengah kita, khususnya di Kota Banda Aceh. Dan ini kami atas nama perwakilan masyarakat dan juga DPR Kota Banda Aceh, kita harus berikan apresiasi ini. Dan apresiasi ini tidak cukup saya pikir tanpa dukungan daripada masyarakat lainnya. Informasinya saya pikir suka tidak suka, ini adalah tugas kita bersama. Dan juga Ibu Wali Kota itu sudah memastikan bahwa Banda Aceh itu harus zero daripada maksiat. Salah satunya adalah untuk memberantas virus HIV/AIDS dan juga persoalan-persoalan permasalahan sosial lainnya. Dan hari ini adalah ada masalah besar yang juga harus ditangani oleh Wali Kota dan beliau sudah responsif terhadap itu. Yang pertama ada HIV/AIDS, yang dua tuberkulosis, dan ketiga adalah penyakit malaria. Ini juga persoalan sosial yang saya pikir butuh kerjasama. Sebagaimana tagline beliau adalah Banda Aceh, Kota Kolaborasi. Mari kita bergandengan tangan untuk menuntaskan persoalan-persoalan ini sehingga masyarakat ini merasa nyaman, masyarakat ini merasa inklusif, dan kita berharap bahwa Banda Aceh ini bisa menjadi inspirasi dari kota-kota yang lain. Sebenarnya Aceh ini diberikan sebuah keistimewaan. Itu adalah dilegalitaskan melalui sebuah regulasi kanun. Keistimewaan itu adalah merupakan keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Ada kita 3 substansi keistimewaan kita. Keistimewaan kita di bidang pendidikan, bidang syariah, dan juga keistimewaan di bidang-bidang lain. Jadi keistimewaan ini adalah salah satunya yang fokus dan terdoktrin dalam jiwa kita adalah syariat Islam. Jadi syariat Islam ini dilegalitaskan melalui regulasi. Itu lahirnya beberapa lembaga keistimewaan yang ada di Aceh dan juga di Kota Banda Aceh. Kita tahu hari ini ada namanya Majelis Adat Aceh, ada namanya Majelis Pemusyawaratan Ulama atau MPU, kita ada namanya Majelis Hidayah, kita ada namanya Dinas Syariah Islam. Itu tidak ada di tempat lain. Itu dilegalitaskan melalui kekuatan hukum kita, yaitu kanun. Tentunya, lembaga istimewa ini memiliki peran dan fungsinya sangat signifikan. Jadi saya pikir ini juga harus kita pikirkan bersama. Bagaimana hari ini pemerintah, baik itu pemerintah provinsi, baik itu pemerintah kabupaten kota, itu harus mendesain. Salah satunya adalah kompetensi yang ada di dalam lembaga-lembaga istimewa itu. Agar apa? Menjawab permasalahan lingkungan kita dan mengedukasikan kepada masyarakat terhadap kearifan lokal kita itu. Keberadaan lembaga istimewa itu, saya pikir itu sangat berperan di Aceh. Salah satunya adalah mereka tidak hanya saja memikirkan tentang hablum minallah, tetapi yang lebih fokus adalah hablum minannas. Sebagaimana juga tujuannya adalah salah satunya memperkuat nilai akhlak dan akidah. Kalau kita lihat hari ini kan Aceh banyak sekali sumber daya yang ada. Tapi kita lihat fenomena. Salah satunya sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa virus HIV itu adalah beragam profesi. Profesinya tentunya kan kalau kita katakan profesi itu adalah untuk profesional. Profesionalitas itu maka dia sudah punya pengetahuan. Tetapi secara nilai, akhlak, akidahnya saya pikir ini dipertanggungjawabkan. Jadi artinya lembaga istimewa ini, apakah itu pemerintah provinsi, apakah pemerintah Kota Banda Aceh, ini tidak saja sebagai simbol. Bagaimana mereka itu mengadvokasi salah satunya di bidang anggaran. Jadi harus seimbang. Antara kegiatan dan anggaran itu harus seimbang. Di dalam apa? Di dalam penegakan syariah di Kota Banda Aceh maupun provinsi. Tanpa kita mampu berkolaborasi, lembaga istimewaan ini dengan didukung oleh finansial yang bagus, pendanaan yang bagus, saya pikir mimpi kita
dalam proses penegakan syariat Islam sia-sia. Tapi kalau kita mampu fokus, pemerintah fokus terhadap pengalokasian anggaran, mendesain program yang bagus, nilai pengawasannya bagus, maka saya pikir syariat Islam itu akan coba berkembang. Karena syariat Islam itu merupakan identitas kita keacehan. Jadi orang melihat Banda Aceh itu adalah merupakan simbolnya Aceh. Tentunya peran serta masyarakat, akademisi, kampus, lembaga pendidikan, ini harus kolaborasi. Ini akan menjadi sebuah tantangan besar kita. Karena hasil daripada kejadian fenomena di lapangan, bahwa yang kebanyakan yang terjangkit virus HIV itu adalah merupakan komponen pemuda. Saya teringat filosofi atau pernyataan yang disampaikan oleh Rektor UIN, bahwa kalau kejadian ini terus-menerus, maka Aceh itu bukan mencetak sumber daya yang unggul, tapi mencetak kaum-kaum duafa yang ada di Aceh. Coba kita bayangkan bersama, kalau kita terus seperti ini, maka akan terciptanya kaum-kaum duafa yang itu butuh sekali perhatian kita bersama. Jadi kita berawal dari keluarga, karena kum anfusakum wa ahlikum nara itu merupakan sebuah pilar kita di dalam proses penegakan syariat di Kota Banda Aceh dan juga di Provinsi Aceh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.